warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daya Rahmat Juliana dengan NIM B3012421. Saya membuat video ini demi memenuhi tugas kedua di mata kuliah Filsafat Antropologi. Saya akan memberitahukan hasil bacaan saya pada buku yang berjudul Sapiens by Yuval Noah Harari di bagian kedua. Ada revolusi agrikultur yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kecurangan terbesar sejarah. Yang kedua, membangun piramida. Ketiga, memori kelebihan muatan. Dan keempat, tiada keadilan dalam sejarah. Nah, langsung saja ke bagian pertama, yakni kecurangan terbesar sejarah. Banyak orang menganggap revolusi pertanian sebagai kemajuan besar yang membawa manusia menuju peradaban. Namun, Yuval Noah Harari menyebutnya sebagai kecurangan terbesar dalam sejarah. Sebelum mengenal pertanian, manusia hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Kehidupan mereka memang penuh tantangan, tetapi relatif seimbang. Mereka memakan berbagai jenis makanan, mulai dari daging buruan, ikan, buah, umbi-umbian, hingga sayuran liar. Gizi mereka lebih bervariasi dibandingkan petani awal. Selain itu, mereka bekerja hanya beberapa jam sehari untuk mencari makanan. Sisanya untuk bersosialisasi, bermain, atau beristirahat. Ketika manusia mulai menanam gandum, padi atau jagung, mereka berpikir hidup akan lebih mudah. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Ketergantungan pangan. Manusia hanya mengandalkan 1 atau 2 jenis tanaman pokok. Jika gagal panen, seluruh desa bisa kelaparan. Kerja keras. Petani harus mengelola lahan, menanam, menyiangi gulma, menjaga ternak, serta menyimpan hasil panen. Hidup mereka diikat oleh musim tanam dan panen. Penyakit. Hidup menetap dan tinggal bersama hewan ternak membuat wabah mudah menyebar. Kotoran hewan, air kotor, serta kepadatan populasi meningkatkan risiko epidemi. Ledakan populasi pertanian yang meningkatkan jumlah makanan, sehingga populasi manusia tumbuh pesat. Namun, kualitas hidup individu justru menurun. Dengan kata lain, pertanian lebih menguntungkan tanaman dan sistem daripada manusia itu sendiri. Gandum misalnya, menipu. Berkat manusia, gandum menyebar ke seluruh dunia, sementara manusia harus bekerja lebih keras untuk menanam dan menjaganya. Revolusi pertanian adalah jebakan sejarah. Manusia mengira sedang memperbaiki hidupnya, padahal sebenarnya masuk ke dalam siklus kerja tanpa akhir. Bagian kedua, membangun piramida setelah menetap sebagai petani. Manusia menghasilkan surplus makanan. Surplus ini memungkinkan munculnya kelompok masyarakat baru, pemimpin, prajurit, pendeta, birokrat, dan pengrajin. Mereka hidup dari hasil kerja para petani. Dari sinilah lahir struktur sosial yang hierarkis, ibarat piramida. Sebagian kecil orang di puncak, raja, bangsawan, imam besar, hidup mewah, sementara mayoritas rakyat berada di bawah, bekerja keras untuk menopang struktur tersebut. Mengapa orang mau menerima ketidakadilan ini? Karena mereka percaya pada mitos kolektif. Di Mesir, rakyat rela membangun piramida raksasa karena percaya itu adalah rumah abadi bagi Firaun yang dianggap sebagai dewa. Di kerajaan lain, rakyat bekerja keras karena percaya raja dipilih oleh Tuhan, atau karena mitos leluhur yang diwariskan. Poin penting Harari, piramida sosial tidak bisa berdiri hanya dengan kekuatan fisik. Ia harus dijaga dengan cerita, mitos, agama, dan ideologi. Jadi, membangun piramida adalah metafora tentang bagaimana manusia menciptakan struktur sosial dan budaya yang membuat jutaan orang bisa hidup dalam satu sistem yang terorganisasi. Tanpa cerita bersama, piramida itu tidak mungkin berdiri. Bagian ketiga, memori kelebihan muatan. Seiring waktu, masyarakat agraris semakin kompleks. Mereka perlu mengingat banyak hal. Ini jumlah hasil panen, siapa yang berutang,
berapa pajak yang harus dibayar, siapa pemilik tanah, dan seterusnya. Ingatan manusia tidak cukup untuk menyimpan semua informasi itu. Karena itu, lahirlah sistem pencatatan. Awalnya berupa simbol sederhana, seperti tanda pada tulang, batu, atau tanah liat untuk menjawab angka. Lama-kelamaan berkembang menjadi tulisan yang lebih rumit. Misalnya, paku di Mesopotamia atau hieroglif di Mesir. Benarnya tulisan tidak lahir dari keinginan menulis puisi atau cerita, melainkan dari kebutuhan ekonomi dan administrasi. Tulisan adalah ekstensi otak manusia. Ia berfungsi seperti hard disk eksternal untuk menyimpan informasi. Tanpa tulisan, kerajaan besar tidak mungkin mengelola pajak, perdagangan, dan hukum. Namun ada sisi lain, manusia mulai bergantung pada catatan tertulis. Jika arsip hilang atau rusak, masyarakat bisa kacau. Sejarah mencatat beberapa kerajaan runtuh karena sistem birokrasi mereka gagal mengelola catatan dengan baik. Dengan demikian, tulisan adalah salah satu inovasi paling penting yang lahir dari revolusi pertanian. Ia menjadi dasar lahirnya hukum, sejarah, agama tertulis, hingga sains. Bagian keempat, tiada keadilan dalam sejarah. Revolusi pertanian juga membawa lahirnya ketidakadilan sistematis. Seiring munculnya masyarakat besar, manusia mulai membangun hierarki sosial, kasta, dan diskriminasi. Contoh nyata, kasta di India. Masyarakat dibagi berdasarkan kelahiran. Seseorang yang lahir di kasta rendah tidak bisa naik derajat, sekeras apapun ia berusaha. Perbudakan. Di berbagai tempat, sebagian orang diperlakukan sebagai properti, bukan manusia bebas. Diskriminasi gender. Perempuan sering ditempatkan di posisi subordinat dengan akses terbatas terhadap kekuasaan dan sumber daya. Harari menekankan bahwa ketidakadilan ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari rekayasa sosial yang diperlakukan untuk menjaga stabilitas masyarakat besar. Tanpa struktur yang menindas, mungkin masyarakat tidak bisa bertahan dalam skala luas. Hal penting yang mengejutkan adalah bagaimana ketidakadilan itu dilegitimasi oleh cerita bersama. Orang percaya bahwa kasta adalah kehendak dewa, perbudakan adalah hukum alam, atau patriarki adalah kodrat. Dengan keyakinan itu, sistem tidak adil bisa bertahan ribuan tahun. Sejarah umat manusia sejak revolusi pertanian, kata Harari, adalah sejarah ketidakadilan yang terorganisir. Tidak pernah ada keadilan sempurna dalam sejarah, karena sistem besar selalu dibangun di atas pembedaan dan pengorbanan sebagian kelompok. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.